Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemik ini. Daripada gabut, yuk simak penjelasan mengenai konsep dasar belajar atau mengenai gaya belajar kita yang berbeda-beda. Selain itu, penjelasan ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Belajar loh. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like ya. Konsep dasar belajar dibuat oleh Nur Aisyah, Nevi Julianti, Siti Sundari, dan Gladys Octaviani. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam menunjang kemajuan masa depan bangsa. Manusia sebagai subjek pembangunan perlu didikan, dibina, serta dikembangkan potensi-potensinya dengan tujuan terciptanya subjek-subjek pembangunan yang berkualitas. Di dalam mengikuti proses pembelajaran, setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Tenaga pengajar dalam mengajar harus memperhatikan gaya belajar peserta didik. Dikarenakan dalam setiap mengajar, efektivitasnya akan sangat bergantung pada cara atau gaya belajar peserta didik, di samping sifat pribadi dan kemampuan intelektualnya. Pada awal pengalaman belajar, salah satu di antara langkah-langkah pertama kita adalah mengenali modalitas seseorang sebagai modalitas visual, auditorial, dan kinestetik. Seperti yang kita usulkan istilah-istilah ini, orang visual belajar melalui apa yang mereka lihat. Pelajaran auditorial melakukannya melalui apa yang mereka dengar. Dan pelajar kinestetik belajar lewat gerakan dan sentuhan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, belajar melalui melihat sesuatu, suka melihat gambar atau diagram, dan suka pertunjukan, peragaan, atau menyaksikan video. Media ajar yang sesuai untuk gaya visual, belajar dengan cara melihat, adalah berupa gambar, grafik, ilustrasi, slide, dan tulisan yang berwarna-warni. Sehingga kita membuat slide PowerPoint haruslah yang sangat menarik, gambar dan tulisannya yang berwarna. Mereka terkadang menyerap informasi dengan menatap lawan bicara. Oleh karena itu, guru juga harus mempertahankan kontak mata ketika sedang mengajar. Sedangkan gaya belajar auditori melalui mendengar sesuatu, suka mendengarkan kaset, ceramah kuliah, diskusi, debat, dan instruksi perintah verbal. Media ajar yang sesuai untuk gaya belajar auditori dengan cara mendengar, seperti kaset atau guru yang sedang berbicara. Untuk gaya belajar kinestetik, melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung, suka menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri. Media yang tepat untuk gaya belajar ini yaitu dengan alat bantu peragaan, atau secara tidak langsung siswa dapat menjadi media ajar dengan melakukan gerakan fisik atau juga dengan praktek langsung. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan mengenai gaya belajar yang berbeda-beda? Lalu, kamu masuk dalam kategori belajar yang mana nih? Untuk mengupas lebih lanjut, yuk berdiskusi dalam mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.